Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan Story Sales Time Series. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri saya sendiri, Niken Istiqomah dengan NIM 2005520048. Selanjutnya, Saya Sinta Aryani dengan NIM 2005520011. Saya Devi Luvita Ameliani dengan NIM 2005520014. Saya Anggun Pertiwi dengan NIM 2005520024. Video ini kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Data Analytics for Business. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengapa Story Sales itu dibuat. Salah satu tujuan dari analisa laporan keuangan adalah untuk membuat estimasi atau penelitian tentang laba, hasil penjualan toko di masa mendatang, dan lain-lain aspek finansial atau secara umum dapat dikatakan sebagai usaha untuk memproyeksikan rasio-rasio finansial yang bertujuan untuk melihat keadaan yang berguna dalam pengambilan keputusan. Analisis time series adalah analisis runtun waktu atau deret berkala, adalah analisa yang digunakan untuk mengetahui tren-tren yang timbul dengan cara menganalisis data historis atau serangkaian pengamatan terhadap peristiwa, kejadian, atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu. Dicatat secara teliti menurut urutan-urutan waktu terjadinya, kemudian disusun sebagai data statistik. Berikut rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah penerapan analisis time series pada penjualan toko? Yang kedua, apa saja faktor analisis data keuangan yang terdapat dalam time series? Yang ketiga, apa saja metode-metode peramalan yang dibahas dalam analisis time series? Tujuan yang pertama, mengetahui penerapan analisis time series pada penjualan toko. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang terdapat dalam analisis data keuangan pada time series. Yang ketiga, mengetahui metode-metode peramalan dalam analisis time series. Kelebihan time series forecasting. A. Metode ini menggunakan data historis untuk mengidentifikasi pola dan tren yang ada. B. Time series forecasting memperhitungkan sifat khusus deret waktu. C. Metode ini dapat digunakan untuk meramalkan nilai-nilai jangka panjang. Selanjutnya yaitu kelemahan time series forecasting. Yang pertama, metode ini cenderung kurang efektif dalam meramalkan perubahan yang tidak terduga dalam pola deret waktu. Yang kedua, beberapa metode peramalan deret waktu mengasumsikan bahwa pola dan tren masa lalu akan berlanjut di masa depan. Yang ketiga, jika data deret waktu tidak lengkap atau terdapat kesalahan, hasil prediksi dapat menjadi tidak akurat atau tidak reliabel. Berikut ini adalah hasil pengolahan dari penjualan toko menggunakan time series. Berikut adalah cara mengimpor data, yaitu load the datasheet dengan cara df_t sama dengan pd.read_csv. Berikut ini adalah hasil memanggil data, yaitu pada kolom input df.hits kurung buka 10 kurung tutup. Dengan outputnya yaitu ID, date, store underscore NPR, family, sales, on promotion, tipe, lokal, dan local name. Selanjutnya, saya akan menjelaskan plot deret waktu. Di sini saya mempunyai sebuah kode, di mana kode-kode ini menjelaskan langkah-langkah membuat plot dekomposisi musiman pada penjualan, memplot, data penjualan, dan tren, dan nantinya akan diolah menjadi sebuah grafik. Dan ini adalah grafiknya dari hasil pengolahan kode-kode di atas tadi. Grafik ini menjelaskan bahwa pada sumbu X terdapat tahun, sedangkan sumbu Y terdapat nilai penjualan. Di dalam tersebut terdapat warna biru dan kuning, di mana warna kuning ini menunjukkan data penjualan tren, sedangkan warna biru menunjukkan data penjualan asli. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang diagnostik model. Pada
input 31 ini terdapat kode-kode yang digunakan untuk menganalisis penjualan dengan menggunakan model ARIMA. Selanjutnya di plot 32 ini terdapat kode-kode untuk membuat dan menampilkan plot ACF menggunakan library Matplotlib. Selanjutnya pada slide ini menjelaskan tentang grafik. Pada pojok kiri ini adalah grafik hasil dari kode-kode pada input 31 tadi, di mana dijelaskan bahwa pada sumbu X terdapat tahun yang mewakili waktu, dan di sumbu Y terdapat nilai residu. Jika kita lihat nilai positif pada sumbu Y ini menunjukkan bahwa model kita memprediksi nilai yang lebih rendah dari nilai sebelumnya. Jika kita lihat pada nilai negatif pada sumbu Y ini menunjukkan bahwa model kita memprediksi nilai lebih tinggi dari nilai sebelumnya. Pada grafik pojok kanan ini hasil dari kode-kode dari input 32 tadi, di mana dijelaskan bahwa pada grafik ACF ini terdapat sumbu Y dan sumbu X. Pada sumbu X menunjukkan internal waktu, pada sumbu Y menunjukkan nilai ACF. Pada setiap log adalah jumlah waktu antara pengamatan saat ini dengan pengamatan sebelumnya. Pada grafik ini memiliki tingkat korelasi antara residual pada log yang berbeda, di mana nilai positif pada korelasi antara residu pada log, sedangkan nilai negatif menunjukkan korelasi negatif antara residual pada log. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Foreign-CAD. Data yang diberikan dalam kode tersebut adalah hasil dari permodelan yang menggunakan metode ARIMA atau biasanya disebut dengan Autoregressive Integrand Moving Average. Untuk membaca data tersebut, kita dapat melihat grafik yang dihasilkan. Untuk melakukan peramalan forensik, kita dapat menggunakan garis fitted value sebagai dasar. Dan model ARIMA telah menghitung nilai prediksi berdasarkan data historis yang telah diberikan. Saya dapat melihat tren dan pola yang membentuk garis atau fitted value untuk mendapatkan informasi tentang peramalan di masa depan. Namun, perlu diingat bahwa untuk mendapatkan hasil peramalan yang lebih akurat, penting untuk menguji dengan mengevaluasi model ARIMA menggunakan data yang sebelum dikenal sebelumnya dan mempertimbangkan asumsi serta batasan dari model ARIMA itu sendiri. Selanjutnya ada ARIMA model. Grafik yang Anda berikan tidak dapat dianalisis secara langsung, karena hanya terdiri dari nilai-nilai aktual dan nilai-nilai yang cocok dengan ARIMA model. Untuk membaca grafik ARIMA, biasanya kita akan melihat plot nilai aktual dan nilai yang diprediksi oleh model ARIMA. Namun, berdasarkan teks yang kita berikan, tampilan grafik tersebut menunjukkan dua garis nilai actual value dan juga fitted value. Biasanya nilai aktual akan mewakili data sebenarnya yang diamati, sementara nilai yang cocok yang mewakili hasil dari ARIMA model yang diestimasi. Namun, karena kita memberikan detail lebih lanjut tentang data yang akan diwakilkan oleh grafik tersebut, sepertinya jenis data, misalnya ada tahun 2013 dan juga tahun 2017. Sulit untuk memberikan inspirasi yang lebih tentang spesifik tersebut. Selain itu, tidak ada informasi tentang model ARIMA yang digunakan seperti parameter RA, MA, dan derajat integrasi yang digunakan dalam model. Ada kesimpulan, analisis time series adalah analisis perbandingan data dengan data keuangan periode sebelumnya, atau perbandingan dengan data historis. Forensic digunakan untuk memproyeksikan kondisi keuangan pada masa mendatang. Analisis time series digunakan untuk melakukan analisis data
yang mempertimbangkan pengaruh waktu. Data-data yang dikumpulkan secara periodik berdasarkan urutan waktu, bisa dalam jam, hari, minggu, bulan, kuartal, dan juga tahun. Selain itu, analisis time series bisa digunakan untuk peramalan data beberapa periode ke depan yang sangat membantu untuk menyusun perancangan ke depan. Selanjutnya ada saran. Dalam menganalisis laporan keuangan, data penjualan secara efektif dan efisien, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu membandingkan data historis dan juga data historis industri atau analisis time series untuk melihat apakah perkembangan tren di suatu perusahaan bergerak relatif baik atau tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.